Tes. Jelas suara saya, Bu? Jelas. Suara saya jelas, Pak? Tes. Negeri Melayu, negeri bermoral. Adat dijunjung karena sakral. Malam ini yang diundang Ustadz Piral, yang mengundang pun Bupati Piral. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Faqala Allah ta'ala, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala ta'ala وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا. وقال النبي من كان له مال فليتصدق بماله من كان له قوة فليتصدق بقوته من كان له علم فليتصدق بعلمه. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Sehat Ibu? Sehat Bu? Masyaallah, semangat ibu-ibu di Papua. Sampai keluar semua ibu-ibu. Inilah hebatnya mak-mak garis keras. Sampai keluar. Sengaja ayah ini diletak di depan. Menandakan kaum lemah, saudara. Maka yang mengawal kita di belakang, mak-mak garis keras. Kemudian ibu-ibu di Kabupaten Rokan Hilir ini adalah wanita-wanita solihah. Istri-istri solihah. Kalau pas dikasih uang belanja, kalau enggak ngawang dijaga. Ini luar biasa. Mana buktinya ibu-ibu di sini solehah? Tengok, sampai keluar semua ibu-ibu. Kalau saya tanya Bu, jawab yang kuat, yang rajin pengajian siapa? Dengar telinga bawah. Ibu-ibu yang rajin pengajian. Yang rajin ta'lim siapa? Yang rajin ngerumpi. Ini yang merusak. Tapi insya Allah ibu-ibu birohin itu tidak. Ini ibu-ibu sana nih Pak. Ibu-ibu ini tidak. Ibu-ibu sana. Cuma ibu-ibu sana malah pindah kemari. Sama aja lakuannya. Sehat Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Yang terhormat dan yang termulia, para alim ulama asatidz wa asatizah, mu'allim wa mu'allimah yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan ulama-ulama di tempat kita ini senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat saudara, memuliakan para ulama. Dengan kau memuliakan ulama, maka insya Allah itulah menjadi asbab Allah turunkan berkah untuk negeri kita. Dengan kita memuliakan ulama, disitulah Allah turunkan berkah untuk kita.
Kenapa Ustaz? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Kalau kita sudah memuliakan ulama, maka kita mewarisi, maka kita memuliakan pewaris para nabi. Siapa dia? Para ulama-ulama kita yang ada di sini. Mudah-mudahan Ustaz-Ustaz yang hadir sehat-sehat ya. Saya mohon izin malam ini jatah saya ya. Lihat kan dah sering. Malam ini jatah ya. Insya Allah amplop tetap bagi dua. Kalau amplopnya isinya ya. Dan hormat Bapak Bupati. Insya Allah sehat Pak Bupati. Alhamdulillah. Lain dibutuh. Lain aslinya. Saya tadi buka di rumah Pak Bupati. Sampai heran saya, yang mana Pak Bupati? Rupanya beliau masih ngambil air wudhu. Berjumpa, Masya Allah, sama badan kecil. Rupanya begitu ditunjukkan sama Pak Sekda tadi, ini istri Pak Bupati. Rupanya pempantan hati hari ini. Suami yang terkenal di rumah itu laki urus bini besar. Ustaz kok tahu saya nasib kita Pak. Insya Allah sehat Bapak beserta ibu dan keluarga. Terima kasih atas jamuannya tadi. Amin. Mudah-mudahan itu jadi barokah ya Bu ya. Insya Allah tadi itu tengok ayam kampungnya masih ada sisa. Nanti kalau mau diajak makan lagi nggak apa-apa. Kalau diajak saya terima, kalau enggak diajak parah kan jangan. Terima Bapak Sekda, Insyaallah sehat Pak. Gimana? Enak jadi Sekda? Enak. Hati sama Sekda Pak, jangan sayang-sayang kali. Sekda itu mau hanya cuma satu. Matilah mau buat dan lain. Ayo. Anda cuma saya kali, biar saja. Aku saya kali. Untuk hormat Forkopimda Bapak Dandi yang hadir malam ini. Insyaallah. Kenapa tak pakai baju tentara? Ganti macam orang rewang ini. Sehat badannya, Insyaallah. Di saat para dandim, para tentara yang lain sibuk di luar, tapi dan merokan hilir malam ini ikut sholat dan mendengarkan ceramah. Menandakan dandim kalian ini adalah dandim yang soleh. Kita soleh akan ada Pak Bupati. Dan badannya pada asisten ini nampaknya orang tinggal di komisi sekali aja kita undang kita tak undang lagi dari orang tinggal ini ada dan badan para OPD, para asisten, para camat, para kepala dinas yang hadir pada malam hari ini, khusus tokoh adat, tokoh budaya, lembaga adat Melayu Bapak Haji Nasruddin Hasan, Masya Allah, luar biasa beliau 2 periode jadi ketua DPR, Masya Allah kan? Ini enggak jadi ketua negara. Jadi ketua itu kan lama-lama 2 periode sudah cukup. Lama-lama nanti macam Fir'aun. Aku kan karena kelamaan jadi pemimpin, maka nggak pilihan. Jadi hari ini kan enak sholat awal, nggak pikirkan ketok pandu, sampingan pandu, kalau siapa yang pikirkan sampingan? Pak ya, Bapak, siapa Pak? Dan semua kami, para abuya yang hadir pada malam ini, serta semua yang hadir, yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu, mudah-mudahan hadirnya kita malam ini, pertemuan kita malam ini, menjadi modal utama perkara ukhuwah di antara kita. Amin. Sudah. Malam ini kita sampai jam berapa, Bu?
Jam berapa Pak? Sahur. Sahur. Kau enak dengar mulut koyak. Kau cuma dengar mulut singa mampus berjaga. Ini memang jaga Pak buat. Ini mobil lagi kita kan? Ayo ngaji. Malam ini ibu bapak hadir pasti bukan karena yang ceramah malam ini aku, betul? Bukan karena yang datang malam ini yang mengisi tausiah malam ini aku, betul? Bukan karena aku, betul? Betul itu? Betul dan betul ceramah dulu. Tapi karena apa? Kita cinta kepada baginda sallallahu alaihi. Kalau tak cinta kepada baginda Nabi demi Allah, malam ini kita tak akan kumpul di sini. Makanya malam ini Bapak Ibu, ini Rasul sedang membangga-banggakan kita di hadapan Allah. Rasul sedang hadir kepada Allah. Apa kata Rasul kepada Allah? Ya Allah, tengok umatku di Masjid Agung. Lihat umatku ya Allah. Lihat itu masyarakat Rokan Hilir di Masjid Agung Al-Ikhlas. Mereka malam ini berkumpul. Mereka duduk berapat-rapat. Bukan gak payah untuk berapat Ustaz. Bukan gak sulit untuk rapat macam ini. Banyak tantangannya. Apa Ustaz? Menguap setiap kawan. Rasul membanggakan kita, tengok mereka ada yang di dalam, ada yang di luar, ya Allah. Itu umatku, pandang umatku, ya Allah. Allah memandang kita malam ini dengan pandangan kasih sayang, wahai saudara. Tengok umatku, banggakan Rasul kita malam ini. Apa kata Allah? Tenang wahai kekasihku, duduknya mereka itu gak akan kubiarkan sebagai duduk yang sia-sia. Duduknya mereka itu gak akan kubiarkan pulang dengan membawa sesuatu yang gak bermanfaat. Gak. Duduk mereka kuberikan dua fadilah kepada mereka umat. Apa itu ya Allah? Imam Al-Ghazali menjawab dalam kitab Ihya Ulumuddin. Duduknya orang ramai-ramai, rapat-rapat membicarakan soal agama, mendengarkan ilmu. Ada dua fadilah yang Allah kasih. Apa? Satu, duduk kita di sini menggugurkan dosa-dosa kita. Itu yang ngamen itu tanda orang banyak dosa itu, Pak. Yang gak amin itu makin banyak dosanya. Ya benar. Ini dosa kita diampunkan Allah, digugurkan Allah dosa kita ini. Dosa yang mana Ustaz? Dosa yang kecil, dosa yang ringan. Kalau dosa yang besar-besar tidak akan diampuni Allah kecuali kalau kau tidak bertobat kepada Allah. Maka dengan taubat itu perlu diampunkan Allah. Ini dosa-dosa kecil apa diampunkan Allah? Dosaku diampunkan Allah. Apa contoh dosa kecil kamu Ustaz? Contoh ini contoh. Misalnya kau cuci celana suamimu, ada uang di dalam kantongnya. Kau ambil apa kau pulangkan? Tidak tahu dia sama malingnya kan? Selama ini setengah mati awak mencari siapa yang mencuri uang awak. Rupanya kawan tidur awak sendiri. Itu bukan hakmu. Dengar kau. Bukan hak kami Ustaz, bukan. Hakmu yang mana Bunda? Hakmu itu yang kami kasih. Tapi kan itu lakiku Ustaz. Walaupun itu lakiku, tapi kalau bukan dia yang ngasih, jangan kau ambil sembarangan. Jangan semua asal dapat punyamu, asal nampak kau ambil punyamu. Enak kali kau. Semua punya dia, semua punya dia. Gak percaya dia Pak. Ya, dengar ya. Udah sedih pancing. Uang suami, uang apa gak pemijak kan cepat kali uang suami, uang istri. Uang istri, uang tak kapan uang kita.
Padahal awak yang setengah mati mencari nafkah, betul? Habis badan awak. Pikirkan umat, pikirkan masyarakat, pikirkan gini lah bisa berapa. Jangan semua uang mereka, jangan, tak boleh gitu. Itu bukan hakmu. Konsepnya nggak begitu. Konsepnya di balik harta suami itu ada hak istri. Ini baru benar. Tapi di balik hartamu baru tak ada hak kami. Karena Nabi itu nggak pernah ambil harta Khadijah kecuali Nabi itu pinjam dengan Khadijah atau Khadijah yang memberikan hartanya kepada Rasulullah. Harta kita nggak ada sama istri Pak Bupati. Kampanye semalam itu yang masih jual masih butuh itu utang itu Pak Bupati. Pulangkan itu. Benar. Itu pulangkan, kenapa? Nggak ada hak kami di hartamu. Kecuali kau yang minjamkan, atau kami pinjam, atau kau yang ngasih kepada kami. Kau pun gitu. Kalau yang bukan kami kasih itu bukan hakmu. Tapi Ustaz apa? Kurang dia ngasih sebulan Ustaz. Dia ngasih 2,5 juta sebulan. Kebutuhan kami 3 juta. Berarti kan kurang 500 Ustaz. Boleh kami ngambil? Boleh. Tapi tetap ngomong. Dengar kau. Tak suka kau aja kau. Semua orang tahu, semua orang tahu. Tapi kalau saya jujur ya, kalau saya perkara harta Pak, saya nggak mau pusing. Harta saya buat semua nama istri Bapak. Harusnya takut nama istri. Oh, saya mau bilang. Aku nggak takut, cuma dia lebih nekat Pak. Semua saya buat nama istri. Rumah nama istri, mobil nama istri, aset-aset yang lain nama istri. Kenapa Ustaz buat nama istri? Karena itu harta warisan dari mamanya. Nama dia. Jadi Bu, kita taubat. Insya Allah duduk kita di sini ini, Allah gugurkan dosa kita. Ingat, jangan mengambil hak yang bukan hakmu. Dengar Bu? Sekalipun itu punya suami, jangan kau ambil. Jangan suka-sukamu sendiri. Tetap izin sama suami. Dua, kata Imam Al-Ghazali, orang yang duduk di dalam majelis ilmu ini, Bapak Ibu, duduknya sama seperti dia melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Bayangkan. Ada di antara kita yang pernah sholat sunnah sampai 1000 rakaat. Pak Bupati pernah sekali sholat 1000 rakaat. Kalau yang duduk tak yakin. Dengan kerama dia cari yang masjid. Tapi sholat sunnah 1000 rakaat. Saya tidak pernah sholat sunnah 1000 rakaat. Pemimpinnya aja enggak, apa lagi sejdahnya. Tak ada kita. Oleh tidak betul pada minggu pernah rupanya. Tak pernah kita. Ustaz rupanya pernah sekali sholat langsung 1000 rakaat. Ya enggak juga. Enggak ada kita Pak yang sekali sholat langsung 1000 rakaat. Jangankan ngomong yang 1000 rakaat Pak, maaf. Ngomongin terawih aja. Kita pilih-pilih kok. Tak benar Pak. 1, 2, 3, 1, 11. Mana yang ramai? Mana yang ramai? Perkara 2, 3 sama 11. Enggak usah direcokin Pak. Ngapain direcokin perbedaan? Dua-duanya pun Nabi enggak protes. 2, 3 benar, 11 enggak salah. 11 benar, 2, 3 enggak salah. Ya ngapain kita direcokin orang? Ya biar aja yang 2, 3 yang ngomong, yang 11 dia enggak masalah. Itu kan persoalan agama, persoalan ibadah. Ngapain pahamnya orang, toriknya orang kita recokin? Orang sekarang banyak kayak begitu. Orang udah rame ke masjid, udah masuk masjid, di masjid disalah-salahin. Ngapain recokin orang yang udah masuk ke masjid? Sekarang tugas kita bukan recokin orang yang udah masuk ke masjid, tapi gimana caranya orang yang belum mau ke masjid mau datang ke masjid. Betul. Ngapain direcokin? Bahwa Allah pun ngomong, apa kata Allah? Lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lakum mukhlisun.
bagiku pahamku, bagimu pahammu. Yang penting kuncinya ibadah cuma satu. Apa Ustaz? Wa nahnu lahu mukhlisun, ikhlas. Selesai, tidak ada cerita. Ibadah ini kuncinya ikhlas. Gak boleh kita saling menyalahkan. Orang masing-masing yang penting tujuannya satu, ibadah. Nah sekarang begini Pak, supaya agak nyambung begini. Saya sama Pak Dadi saya tanya, mau kemana Bapak? Ke Medan, kata dia. Dia pun balik nanya sama aku, kau mau kemana saya? Ke Medan juga, aku bilang. Kau naik apa saya? Pesawat, aku bilang. Bapak naik apa? Jalan darat. Karena banyak SPP dia yang mau ditandatangani dia. Banyak tanda tangan nih, nak mengumpulkannya kan. Saya jalur udara, beliau jalur darat. Pertanyaan saya, boleh nggak Pak Dadi menyalahkan saya? Jangan naik pesawat, boleh nggak beliau ngomong gitu sama saya? Boleh nggak? Bertumbuk jadi. Uang kau yang ngatur kan? Beliau jalan darat, boleh nggak saya salahkan jangan jalan darat Pak Dadi? Boleh nggak? Karena boleh, ditembaknya aku mahal. Tembakan itu, tembak semakin dia. Sekarang kita punya jabatan jangan semakin dia. Hari itu masih jadi ganti, semua kau ngomong. Takut tau. Coba nanti kita pensiun, coba gitu Pak. Dia orang. Saya jalan udara, padahal dia jalan darat. Kita masalah. Yang penting kan tujuan kita sama Pak Dadi. Sama-sama kemana? Ke Medan. Perkara siapa yang nyampe duluan terserah. Yang penting kita ketemu dari Medan Pak Dadi. Ibadah itu kayak begitu. Torinya orang masing-masing, pahamnya orang masing-masing. Yang penting tujuan dari ibadah cuma satu. Apa Ustaz? Alhamdulillah mengakui kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah itu. Jadi kalau terawih mau 2-3 lanjut, mau 11 ya silahkan. Gak masalah. Nah, kalau ada 2 masjid, yang satu 2-3, yang satu 11, yang rame mana Bu? 11. Yang 11 ada 2 model. Yang satu imamnya kencang. Yang satu imamnya lama. Mana yang rame? Kencang, itulah kelakuan warga ini. 11 rakaat, tapi kalau bacanya macam yang baca Quran tadi. Sama ya Kak, berangkat restitusi ke situ kalau sholat tarawih di sana. Rupanya imam yang kemarin besok ke sana. Begitu ditengok kawan ini lagi dengar imam itu sakit hati dia. Apa kata imam dalam hati? Tengoklah Quran.
Tidak cepat orang tengoklah. Imam itu begitu, Pak. Orang yang tahu agama kalau dia diceritain dia nggak akan marah, tapi disimpan dalam hati. Sama sama aku tadi begitu masuk kan tak yakin dia dalam pusat. Masuk aku tengoknya muka aku. Jangankan kalian, Kesra yang jemput aku di bandara tak tahu aku yang mana dari mana. Oh, Kesra tadi. Saya keluar, kacamata tak tahu, aku lewat depan orang itu. Kalau orang itu bapak ustaznya, aku diam aja. Gitu. Inilah ustaznya itu. Masuk aku tak yakin. Ini saya iya. Kainkan sama yang bodoh. Hitam aja, iya kan? Aku biarkan aja. Jelas yang dulu disuruh-suruh sama yang itu lagi. Dari mampu itu diceritainnya. Dan tapi mampu, tengok kan. Dihantamnya ini bilang wajib Al-Fatihah satu nafas. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa budak yang kecil di luar senang ya. Terus. Kenapa sampaikan kencangnya? Kencang dia baca Fatihah, lupa dia nak membaca ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sahabat itu budak sambungnya inna lillahi. Makanya tidak beruntung duduk di sini, duduk kita di situ, pahalanya sama seperti kita sholat sunnah 1000 rakaat. Allah sayang sama kita, tapi maaf kadang kita yang nggak pernah sadar dengan kasih sayang Allah. Saya cuma mau ngomong, setiap majelis ilmu, setiap ada tabligh akbar, setiap ada pengajian, rame-rame datang Bapak Ibu. Jangan karena pemimpin datang baru kita rame. Pemimpin nggak datang, kita nggak datang juga. Jangan datang karena pemimpin, tapi niatkan karena Allah. Maka Nabi ngomong, innamal a'malu niatkan sesuatu itu dalam hati kita karena Allah. Ini besar pahalanya. Ya. Sholat 1000 rakaat kita nggak pernah. Sendiri tadi kan enak imamnya. Aku pikir aku tadi yang suruh sholat rawat imamnya. Pokoknya Isa aja mundur aku masuk imam kuburan dulu. Banti dia tadi, aku lantak lalu situ kupikir. Bacanya bulat panjang semua, aku sama tapi sedang tadi enak dia bawakan inilah. Imam yang ngerti apa maunya jamaah. Imam ini kan supir. Dan kalau model kayak begini jemaah di belakang enak, tenang. Dia nggak egois. Kenapa? Dia tahu apa maunya jemaah. Sama dengan pemimpin. Pemimpin itu harus begitu, harus tahu apa maunya masyarakat. Karena seni dalam memimpin itu harus ada. Nah betul, pemimpin harus punya seni. Apa seni dalam pemimpin? Pemimpin harus tahu apa maunya masyarakat. Jangan jadi pemimpin yang maunya dimengerti masyarakat. Ini baru contoh-contoh. Insyaallah. Maka pemimpin itu harus mengerti apa maunya jemaah. Imam harus tahu apa maunya jemaah. Tengok ke belakang. Itu ngapain? Memastikan jemaah sudah siap. Yang kedua, memastikan jemaah itu rata-rata orang tua apa anak muda. Gak boleh egois. Nah kalau beliau tadi yang habis 30 juz, napasnya panjang, suaranya enak Pak. Begitu rakaat pertama dibantunya tadi Yasin sampai habis. Kemanalah perasaanmu? Mundur teratur. Makanya begitu. Ini kan masjid ramai tergantung karena dua. Masjid ramai karena dua. Satu masjid ramai tergantung siapa yang manggil. Jadi kalau masjid mau ramai Bang, itu tergantung siapa yang manggil. Nah masjid sebesar ini, tapi kalau yang manggil tak enak suaranya nggak akan ramai. Ya benar.
Karena yang imam tadi masih muda paten. Yang ajar suaranya bagus. Coba kalau yang manggil masjid sebesar ini, yang manggil aku. Napas dan Senin Kemis. Allah. Siapa anak datang? Bukan senang masyarakat, malah mengutuk masyarakat. Aku kata masyarakat. Siapa yang ngajar itu yang untuk kecintaanmu yang lain? Mati bodoh. Gak akan hidup itu masjid kalau yang manggil model kayak begini. Tapi kadang orang tua itu bandar. Kata banyak orang tua bandar itu. Banyak orang bandar itu buat kopra yang bandar. Jangan geser aku, jangan tukar aku jadi muazin selagi aku masih hidup. Orang tua nyari penyakit itu. Gimana cara ngatasinya? Ajak buka bersama bapak-bapak. Kasih racun kok. Ini Pak solusinya. Kalau ada orang tua banyak. Jadi besok kalau ada orang tua yang ngajak orang tua bupati, agak-agak nolak kan bahaya. Itu benar. Tapi kalau yang manggil anak muda semangat, tidak Pak. Betul. Apalagi anak kita, betul. Iya, senang juga. Subuh, bapak tuamu. Siapa yang ngajarin itu ya, Mak? Anak kita ya. Anak kita. Rajin anak kita subuh-subuh dan azan ke masjid ya, Mak ya. Rajinlah macam wayahnya Fir'aun. Anak dazan di masjid masih tidur, kata Mak. Nanti zuhur beda lagi azan di bawah azan Malaysia. Allahu Akbar, dia langsung keluar dari rumah. Dipamerkan muka, yang ngazan anak. Kalau ada mas kemunculan, yang ngazan anak aku, kalau anak kau tak panik. Ini dia dilakukan gini, anak. Tapi tak sholat sama aja. Maka masjid ramai tergantung siapa yang memang. Yang kedua, masjid ramai tergantung siapa yang pimpin, yang imam. Dalam orang tua mikirlah terawih. Jadi kami yang tua-tua ini tak boleh kami terawih, Ustaz. Tak boleh jadi imam, boleh. Tapi zuhur sama asar nggak ada suara diam. Suara-suara mudah-mudah. Orang tua ini bantah. Ibu bapak maaf begini. Dulu ada pepatah yang ngomong kayak begini. Tidak ada rotan akar pun. Ini pepatah lama. Tidak ada rotan akar bunga. Zaman sekarang pepatah ini tidak bisa dipakai. Tidak ada rotan, ciptakan rotan yang baru. Kenapa tidak pakai akar? Karena akar sekarang tidak bisa dipakai. Lapo, busuk, kena rendam banjir. Sehingga apa? Nggak keluar akar itu sekarang. Ini bukan di zamannya Kiai Iso. Kalau dulu masih bisa pakai akar, sekarang tak ada rotan, ciptakan rotan yang baru. Akar sekarang yang laku, busuk banyak yang kena muncul. Apa yang memupuk akar-akar sekarang? Handphone, skater, slot. Main slot. Ada di sini yang suka main slot. Haram. Kau usah goseng-goseng. Kau ngerti lah kau. Kau pun juga. Kau usah tengok-tengok. Kau harus belakang. Tengok aku aja. Judi online skater slot itu haram. Tapi Ustaznya nggak pakai chip Ustaz. Walaupun nggak pakai chip tetap haram. Kenapa? Kau bisa lalai dari ibadah. Hayya 'alas shalah.
pakai dana, yang pakai chip, jelas-jelas pakai uang. Kau menang, kau kasih makan sama anak istrimu, bapak ibu, haram dan memasukkan ke dalam darah daging mereka. Maka tolong, kalau tengah malam suamimu masih main handphone, dan handphone yang merek, sudah jelas menjual dari dia. Mak, jangan abang uninstall abang. Buang abang hapus. Bilang gitu, ini enggak. Mana abang menang? Maka yang ini akar itu nggak bisa dipakai. Ciptakan rotan yang baru, kasih yang berpotensi, kasih serahkan sama Allah. Enak supaya apa? Nyaman kita di masjid. Cuma kalau ada orang tua yang imam, ada orang tua so hebat, tapi ikut di bawahnya yang keluar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bandingnya ayat kembar, sopaten, cici kalau yang Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Lagu mata buntu. Dalam semua doa pun. Walau nabi maafan tuh. Walau cuma maaf pun. Walau nabi maafan tuh. Walau cuma maaf pun. Walau nabi maafan tuh. Waktu bola balik tak ada kat situ. Awak ingatkan aku dulu lakum dinukum waladdallin. Maka jangan sekarang akar tak bisa dipakai, akar memikir, kasih rotan. Benar ya? Iya, kau kan udah dikasih beasiswa sama Pak Bupati kalau pesantren itu. Ya kan, itu santrinya kalau udah hafal Quran, bagus bacaannya, suruh jadi imam. Jadi nggak sia-sia uang negara itu kan. Ya kan Pak, betul kan? Dia tadi seperti dia dulu. Kita sudah fasilitasi dan hasilnya dari kita oleh kita untuk kita membiayai anak kita berangsur anak kita kasih kesempatan supaya apa? Maju kampung kita ini Bapak Ibu. Amin. Kalau anak-anak kita yang jadi imam kan senang kita Bu. Luruskan sholat, rapatkan barisan di belakang, omak dia, terdetak jadi rumah. Ya Allah, macam tanda suara yang imam. Allahu Akbar, kan aku kan. Dan tahu masyarakat ini sadar biasa aja masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, cantiknya suara anakku. Sayangkan anakku sekarang bisa jadi imam. Kak, ini bukan anak. Akan lihat tadi saya dia tahu saya dulu. Nah, kamu nggak paham. Nah, sasak kawan sebelah. Aku tahu dia nak tahu. Cuman ini sholat sungguh dia. Kawan sebelah kamu sholat itu tak boleh bersangkap. Yang belakang nyambung. Cuma aku nggak ada bersangkap. Kenapa senang? Kenapa? Yang bimbing umat untuk dekat kepada Allah yang muda, apalagi itu anak-anak kita. Setuju? Insya Allah masjid bakal ramai, tergantung siapa yang panggil, tergantung siapa yang imam. Kalau sudah itu diaplikasikan, insya Allah ramai terus masjid kita. Amin. Maka dua fadilah yang Allah kasih pada malam hari ini, duduk kita, Allah kuburkan dosa-dosa kecil kita. Yang kedua, duduk kita di sini sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Ustaz, ya. Jadi apa yang mau saya sampaikan? Tadi 1, 2. Yang mau saya sampaikan? Sampai jam berapa mau baca? Jam ceramah jam 9:30 dulu jam 10 lewat 10 dan 40 menit berarti setengah 11 20 menit pas 1 jam. 1 jam aja ya. Lalu itu 1 jam itu lama. Waktu ceramah di TV 1 jam 20 juta.
bulan kasih sayangnya Allah. Di sebelum nyampe kepada Quran ya, biar enak ngajinya. Ini Ramadan bulan kasih sayangnya Allah. Apa buktinya Ramadan ini bulan kasih sayangnya Allah Bapak Ibu? Buktinya ini malam Allah masih kasih kita hidup. Malam ini Allah masih kasih kita nafas. Berarti Allah sayang sama kita. Allah pengen dengan kesempatan hidup yang Allah kasih sama kita malam ini, di bulan ini, di tahun ini, di saat ini. Allah pengen kita ini memperbaiki segala bentuk salah yang pernah kita perbuat. Maka orang bodoh lah apabila dia disampaikan umurnya di bulan Ramadan, tapi dia menganggap bulan Ramadan itu sama seperti bulan-bulan yang lain. Beda, Pak. 11 bulan yang lalu ibadah kita biasa aja. Bukan berarti tidak dikasih pahala sama Allah. Tapi di bulan Ramadan ini, ibadah yang kita lakukan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Betul? Makanya rugi dan celakalah manusia ketika dia dikasih umur yang panjang, tapi dia sia-siakan kesempatan yang dikasih sama Allah. Ingat, kesempatan itu tidak datang 2 kali, Bapak Ibu. Ada nggak jaminan umur kita sampai di Ramadan yang akan datang? Ada jaminan tahu? Oh, ada jaminan enggak? Enggak ada. Jangankan sampai Ramadan kita berbuka, sampai Lebaran umur kita ini enggak ada jaminan bakal nyampe, Bapak Ibu. Ya kan? Maka manfaatkan kalau hari ini Allah masih kasih kita hidup. Jangankan sampai Lebaran 5 menit ke depan, enggak ada jaminan kita masih hidup apa enggak? Enggak ada jaminan, Pak. Malam ini dengar ceramah, dapat ilmu, ketawa-ketawa, pulang meninggal ada. Yang dengar, kalau yang ceramah jarang. Masa yang ngomong, yang pujikan tak cocok. Nah, perkara mati ini kan kita nggak ada yang tahu, Pak. Ya benar ya? Dan bisa jadi Bapak Ibu yang mati duluan, saya belakangan, atau saya belakangan, Bapak Ibu duluan. Ya kan? Allah yang punya tahu. Nah, maaf, saya sama Pak Bupati mana lebih tua? Pak Bupati. Tapi aku udah pasti Pak Bupati mati duluan. Belum tentu. Belum tentu dia wafat duluan. Bisa jadi Pak Dalim duluan. Makanya maaf, selagi dikasih Allah kesempatan hidup, manfaatkan. Jangan kita sia-siakan. Imam Al-Ghazali menegaskan, orang yang beruntung, kata Imam Al-Ghazali, adalah orang yang ketika dia dikasih akal dan nafsu, lalu dengan akalnya dia mampu meredam hawa nafsunya. Ini orang yang beruntung. Orang yang celaka itu siapa? Orang yang ketika dikasih Allah akal dan nafsu, tapi akalnya kalah sama nafsunya. Nah, kita sekarang pilih mau jadi yang beruntung apa yang rugi. Perkara akal sama nafsu masing-masing di antara kita dikasih Allah akal, dikasih Allah nafsu. Tinggal lagi bagaimana kita mengkondisikan akal kita dan menghalau nafsu kita dengan akal yang Allah kasih sama kita. Supaya apa? Kita tidak jadi orang yang rugi. Nah, benar Bang? Ya, Bu, jelas. Jadi manfaatnya jangan kau sibuk masang horden baru. Bapak harus begitu, Pak. Sibuk beli baju baru, sibuk bakar kue semprit, kue jentit, kue duit, semua kau bakar-bakar. Terakhir Lailatul Qadar itu berubah jadi Lailatul Bakar. Kenapa sibuk omak-omak nak membakar kue? Gak ada jaminan kita, maka rugi kita kalau kita sia-siakan kedatangan Ramadan. Gak ada jaminan kita hidup sampai Ramadan yang akan datang. Kita ini para pendosa, maka Ramadan ini adalah bulan pembakaran, bulan kasih sayangnya Allah. Maka kita bakar segala bentuk kemaksiatan dan dosa yang sudah kita lakukan 11 bulan yang lalu. Kita ini semua para pendosa, kita ini semua pelaku-pelaku maksiat. Siapa di antara kita ini yang tidak punya dosa? Pengen tahu dulu, ada di sini yang tidak berdosa? Ada nggak yang tidak berdosa di sini? Coba tunjukkan. Ada? Nggak ada. Kita ini semua punya dosa. Kita ini pelaku maksiat, Pak. Pak Bupati, yang banyak dosa lu, Pak. Ya benar, satu kabupaten Rokan Hilir dosa Bapak paling banyak. Kenapa Bapak yang menanggungkan? Karena Bapak pemimpinnya. Nomor 2 Pak Sekda, karena kemana-mana ikut Pak Bupati ya.
Bertiga Pak Dandi karena mengawal orang dua ini dianggap. Saya ini orang yang berdosa juga Pak. Ini di saat Bapak Ibu masuk surga duluan, ini kami Pak Bupati, Pak Sekda, Pak Dandi sama saya berempat ini terakhir masuk surga. Bapak Ibu duluan, kami terakhir berdatangan satu sel kita Pak. Satu sel kita tengok anak kita. Apa kata Pak Dandi? Semana nih saya? Cuma tahan aja lah. Nanya pula kok nasi kau jadi tak semana. Itu mana dia mana tak buat kalian. Dan cuma satu sel Pak, cuma kan ada remisi yang dapat siapa kan kita nggak pernah tahu Pak. Bapak Ibu duluan masuk surga. Setelah semua sudah masuk ke surga, pemimpin mempertanggungjawabkan atas apa yang dipimpin. Seorang dai akan mempertanggungjawabkan atas apa yang dia ucapkan, kan gitu. Kita terakhir mana aja Pak? Semua sudah masuk tinggal kami berempat, satu-satu lah kami panggil kan. Dan ini, oh selama jadi dandim, apa yang kamu buat? Antar malaikat, wah, saya lakukan dulu. Habis dari saya, kita kawan kita. Selama jadi sekda belum kuat. Wah, saya. Bupati, ada bapak. Apa yang kamu buat? Wah, habis 3 orang ke kapal. Tidak lakukan. Dipanggil mereka, ucai. Aku selalu aja. Tahu saya tanggal 29 Maret 2024 bahwa ada ceramah di Masjid Agung Al-Ikhlas Rokan ini. Betul? Betul mereka. Apa yang bapak sampaikan? Pas mau jawab, rupanya ibu-ibu yang duduk di luar itu terlambat masuk surga. Datang orang itu Pak, disapanya Ustaz. Inilah tanda-tanda remisi berarti. Ustaz, kata ibu, oh iya, aku bilang, siapa mau aku Ustaz yang dirogan gini? Iya, masuk surga, masuklah Ustaz itu gara-gara ceramah Ustaz waktu itu. Oh iya, apa rupanya? Gara-gara ceramah Ustaz, ya Allah, jadi rajin aku datang pengajian Ustaz. Karena kata Ustaz besar pahalanya kan, rajin Ustaz aku datang pengajian. Nggak ada pengajian itu datang juga. Habis itu apalagi bukti gara-gara ceramah Ustaz nggak mau lagi aku ngambil uang suami sembarangan. Wamal kali Ustaz minta asli lah baru aku ngambil Ustaz kalau enggak. Jadi kalau ikut rapor nggak dikasih itu tahankan aja makanya aku mati sekarang. Jangan masuk surga ini aku surga kamu. Ini malaikat dengar, malaikat lapor sama Allah. Kemana Allah? Itu jemaah anak kita berhasil berarti selamat. Sudah kalau itu cuma surga suruh ngajak kita sekalian. Mananya apa? Kita semua akan dimintai bertanggung jawab. Jawaban. Maka itu kita suruh menggali mentadabburi Al-Quran. Karena Al-Quran mengingatkan kepada kita. Apa kata Quran? Syahrul Ramadan allazi unzila fihi hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan kami turunkan Al-Quran. Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi manusia.
manusia, dan Quran itu menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka yang kita Bapak Ibu kita hidup di muka bumi Allah ini, kalau sudah kita jadikan Quran sebagai imam kita, Quran sebagai pedoman dalam hidup kita, kita bakal selamat dunia dan selamat akhirat. Kenapa? Pegangan yang terpercaya dan dijaga langsung Allah. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan wasarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaquna wa yudhilluhum dzikra. Demikian kami menurunkan Al-Qur'an itu dengan bahasa Arab supaya Quran itu menjadi peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kalau orang paham Quran, orang dekat dengan Quran, maka dia tidak akan menyanyiakan kedatangan Ramadan ini, kecuali dia jadikan Ramadan ini sebagai bulan pembakaran atas kejahatan dan dosa serta maksiat yang selama ini dia lakukan. Kita jangan sia-siakan. Nah tadi benar, kita semua bakal diminta pertanggungjawaban. Apa kata Jibril sama Rasulullah? Ya Muhammad, ismasyita fa innaka mayyitun. Hei Muhammad, silahkanlah hidup sesukamu, tapi ingat suatu saat kau pasti bakal akan mati. Kita semua bakal akan mati. Ingat Bapak Ibu, ketika nanti kita mati, yang kita bawa itu apa? Apa yang kita bawa? Apa yang kita bawa? Apa? Yang kita bawa itu ketika mati bukan amal. Apa Ustaz? Kawan. Tak ada orang mati bawa amal, Pak. Kalau ada orang mati bawa amal, enak kali lah. Aku mau mati malah ini. Salah, tidak ada orang mati bawa amal, Pak. Kalau orang mati bawa amal enak. Karena yang namanya membawa itu bebas pilih. Terangkan ini. Tidak ada orang mati bawa amal. Kalau orang mati bawa amal, bebas pilih kita. Gini. Ibu nanya sama saya. Ustaz, ya, kenapa Ustaz malam ini pakai baju ini? Ya karena ini yang membawa. Disimak ya. Kenapa Ustaz malam ini pakai baju ini? Karena ini yang membawa. Kenapa Ustaz bawa baju ini? Karena ini yang dipilih. Banyak baju di rumah, tapi ini yang dibawa. Kenapa ini yang dibawa? Karena ini yang dipilih. Nyamuk. Enggak. Gini loh, nyamuk dia cepat. Ibu sama bapak undangan, pergi undangan. Anak di rumah dari mana? Waktu undangan yang ibu bawa cuma 2 anak. Kenapa ibu bawa cuma 2 anak? Karena yang 2 ini yang bapak ibu pilih. Kenapa yang 2 ini yang bapak ibu pilih? Karena yang 2 ini yang mau bapak ibu bawa. Jadi kalau ada orang mati bawa amal enak, dia bisa milih. Karena membawa boleh memilih. Ya kan? Jadi kalau ada orang mati bawa amal enak, dia bisa milih. Amal yang baik dibawanya, amal yang buruk ditinggalkan. Enak kan dia. Amal yang baik kita bawa, yang buruk kita tinggalkan. Ya berarti kita mati gak bawa dosa, gak bawa pertanggungjawaban, enak kan? Makanya orang mati itu tak ada yang bawa amal. Jadi Ustaz, orang mati itu diikuti amal ini baru. Kalau sudah orang mati diikuti amal yang baik ikut, amal yang jahat ikut. Yang baik yang nolong kita, yang jahat yang kita pertanggungjawabkan. Ini baru syukron. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan ada hari di mana mulutmu nanti akan dikunci, tangan dan kaki dia akan bersaksi di hadapan Allah. Maka kita semua bakal mati. Ketika kita mati, yang kita bawa bukan amal. Kain kafan yang tepatnya kita mati ini diikuti oleh amal. Maka selagi mati itu diikuti amal, tolong perbanyak amal kebaikan. Bakar amal keburukan 11 bulan yang dulu pernah kita perbuat. Ini Allah kasih kesempatan kita hidup untuk membakar perbuatan dosa dan kemaksiatan yang sudah kita perbuat. Caranya gimana Ustaz? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang-orang yang taubat dan Allah cinta kepada orang-orang yang suka membersihkan diri. Taubat kita punya hati. Kita ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Sekiranya dengan taubat kita, mohon ampunan kita kepada Allah, Ramadan ini Allah jadikan sebagai wadah taubat kita.
kita nanti selesai Ramadan, Allah kasih ijazah sama kita. Apa ijazah dari Allah? Ijazah la'allakum tattaqun. Allah pengen kita nanti setelah Ramadan ini kita menjadi manusia yang bersih, manusia yang fitrah, sama seperti kita baru dilahirkan dari rahim emak kita, Bapak Ibu. Ini satu, Ramadan bulan kasih sayangnya Allah. Maka jangan sia-siakan kehadiran Ramadan. Jadikan setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya, setiap harinya adalah sebagai amal yang kita laksanakan, sehingga amal kebaikan itu nanti akan mengikuti kita ketika kita masuk ke dalam kubur. Dua, Ramadan ini apa Ustaz? Ramadan ini syahrus shadaqah. Apa? Ramadan syahrus shadaqah. Ramadan ini bulannya sedekah, Bapak Ibu. Ya Rasulullah, adakah sedekah yang paling afdal? Rasul jawab, afdalus shadaqah shadaqatun fi Ramadan. Seafdal-afdalnya sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan ini kita perbanyak bersedekah. Kenapa harus sedekah Ustaz? Karena sedekah ini adalah pahala yang langsung akan Allah bayarkan kepada kita di dunia dan di akhirat. Gimana cara sedekah Ustaz? Nah, ini dia Nabi ngomong. Gimana caranya? Mangkana lahu malun. Kalau kau punya harta, silakan sedekah dengan hartamu. Kalau ada harta, kita sedekah dengan harta. Ada harta kita sedekah, nggak mesti banyak. Biar 2.000 tapi rutin setiap hari, daripada 100.000 tapi 5 tahun sekali. Kita sedekah. 15 serangan aja itu. Betul Pak. Dapat kerjaan. Kayaknya kok dendamkan dia bilang orang selalu nggak dapat. Gimana? Benar, sedekah itu lebih bagus 2.000 tapi rutin daripada 100.000 tapi 5 tahun sekali. Nabi itu suka yang begitu ibadah sesuai kadar kemampuan kita daripada ibadah, tapi dipaksakan. Ya Bu ya, Bu, dengan saya, Ustaz, aku suka masak, ya bagus suka masak. Masak kolak pisang, letak dalam Tupperware, antar sama tetangga. Kolak habis Tupperware nggak pulang-pulang. Ya. Tetanggamu gitu kan? Sama, tetanggamu gitu juga. Ikhlas kan? Maka sedekah kalau ada harta kita gunakan, jadikan harta kita ini sebagai penolong kita. Kenapa? Harta itu cuma titipan. Siapa bilang harta itu titipan Bang? Kalau mau Allah kirimkan penyakit, hartamu yang 1 triliun itu untuk supaya kau sehat, habis untuk berobat. Betul nggak? Maka harta selagi ada sama kita dititipkan Allah, itu cuma titipan, cuma numpang. Jangan sampai yang ingin marah sama kita nanti diambil paksa hartanya. Jadi selagi ada harta itu sama kita, kasih, bagi-bagikan rezeki Allah yang dititipkan sama kita. Bagikan bagi-bagi, jangan takut kita bisa. Datang bukan dari Medan, kasih Pak. Itu contoh-contoh ini. Jangan takut, harta itu titipan. Jangan ngomong Allah. Apa kata Allah? Watuhibbunal mala hubban jamma. Jangan kau cintai dunia melebihi cintamu kepadaku, kata Allah. Kalau manusia sudah terlalu cinta kepada dunia, yakinlah dia akan lupa bahwasanya sesudah kehidupan dunia ada kehidupan yang lebih kekal, namanya kehidupan akhirat. Walal akhiratu khairun laka minal. Apa yang Allah lihat itu akhir dari kehidupan kita. Di selagi ada harta, jangan kita simpan-simpan, bagikan, karena itu hanya titipan. Setiap yang dititip pasti akan diambil oleh sang maha penitip. Perkara harta, jangan terlalu cinta-cinta kalian, biasanya itu titipan. Jabatan, jangan terlalu cinta kali kita, jangan kita letakkan di dalam hati kita. Kenapa? Bisa lupa kita akan untuk titipan. Popularitas, jangan terlalu cinta hati, jangan letak popularitas itu di hati kita, biasa saja. Aku biasa aja. Enggak boleh tak hati popularitas itu biasa aja. Mana-mana aku biasa aja. Gini aja, nah sekarang nggak pernah aku berubah. Nggak pernah aku semenjak populer dikenal orang jalan kayak gitu
sutana nggak pernah punya sutana terus kan? Ngapain kita sombong? Karena itu cuma ini. Setiap kenikmatan yang ada di muka bumi Allah ini semua titipan. Makanya Syekh Muhammad Atta di dalam nama kitabnya Shiratal Mustaqim, beliau mengatakan, "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir." Siapa yang meninggalkan nikmat Tuhanmu, maka pujilah Tuhanmu dan beristighfar. Contoh, ini misalnya aku dapat minum, kita nanti minum aku, disrama kan, minum aku, walaupun air putih, nggak apa-apa biasanya itu, minum aku. Habis minum kan hilang hausmu. Apa yang diucapkan? Alhamdulillah. Ingat, jangan cuma alhamdulillah saja Pak. Di dalam kitab Shiratal Mustaqim, barengi rasa syukur itu dengan istighfar. Alhamdulillah, astaghfir. Supaya apa? Hilangnya haus kita itu tidak membuat kita jadi manusia yang sombong. Kita makan, kenyang kita. Alhamdulillah, astaghfir. Supaya apa? Kenyangnya kita tidak membuat diri kita menjadi orang yang sombong. Masuk SMS banking, THR masuk dari Pak Bupati. Alhamdulillah, astaghfir. Supaya apa? Harta yang datang itu tidak membuat kita menjadi sombong. Maka amalkannya Pak. Setiap apapun kenikmatan yang kita rasakan, ucapkan alhamdulillah, astaghfir. Supaya apa? Nggak sombong kita Pak. Hari ini 1 periode Pak Bupati, nanti lanjut 2 periode. Alhamdulillah, astagfirullah. Itu Pak. Jadi kesempatan dari mobil kan? Ya. Mulai sekarang amalkan. Barang rasa syukur dengan istighfar. Alhamdulillah, astagfirullah. Supaya apa? Sombong kita. Karena semua ini cuma titipan. Kenikmatan dunia itu titipan, harta titipan, jabatan titipan, popularitas titipan, anak istri titipan. Bu, suami titipan, Pak, istri titipan. Titipan ini paket apa? COD. Kenapa Ustaz bilang istri itu COD? Iya kan COD nggak bayar tempat. Kenapa Ustaz bilang bayar tempat? Tengok waktu kita nikah sama orang itu kita bayarnya kapan makan? Kan di tempat itu depan bapaknya kan? COD-nya di boy pakai. Ini titipan, ibu titipan bagi kami titipan bagi ibu, suami titipan istri, istri titipan suami. Yang namanya titipan, gak usah cinta-cinta kali Pak, biasa aja. Biasa aja Pak Bupati. Sama istri, gak usah cinta-cinta kali, biasa aja. Aku mau bilang kok sama istri, aku mau bilang, kau nih, jangan bercinta-cinta kali sama aku kan gak cinta-cinta kali sama kau, aku bilang. Berani Ustaz bilang itu? Berani lah, mereka gak ada, apa ada? Marah dia Ustaz, marah. Apa maksud mulutmu itu Pak? Jangan panggil aku Bapak. Kan gak salah kan kalau Ustaz kayak gitu manggilnya kan? Yang penting kan istriku, bukan istirahat. Bukan mengatakan, Ustaz sosok romantis, supaya kenapa? Romantis itu kan bukan pas waktu pacaran saja, sudah beranak bini awal. Tetap romantis. Ya punya, tetap panggil dengan panggilan saya. Tengok Nabi manggil Aisyah, ya Humairah, wahai pipinya yang kemerah-merah. Karena pipi Aisyah itu merah, pipi ibu pun merah. Cuma kita nggak yang bantu dan pipi merah pipi Aisyah. Maka dipanggil Nabi dengan sebutannya Humairah. Ustaz itu kan istri Nabi. Merah pipinya, bini aku Ustaz hitam. Gimana cara manggilnya? Cari bahasa kita. Apakah suatu? Panggil dia, ya Suwaidah. Pakai yang hitam-hitam. Ustaz apa? Ini putih. Gimana cara manggilnya? Cari bahasa putih. Abiyadun. Panggil dia, ya Baydiyah. Wahai yang keputih-putihan. Berarti penyakitan ini. Bagaimana penyakitan? Ini bukan kalau udah bersolek, Ustaz mudah-mudahan. Merah jidatnya, kuning pipi kanannya, hijau pipi kirinya. Gimana maksudnya? Panggil dia. Ya lampu lalu nikah. Kenapa tidak? Tetap romantis sudah sama itu.
Sekarang ibu kenapa? Longgar bau juga. Siapa yang melonggarkan kita? Kenapa tidak melahirkan anak-anak? Maka walaupun kita sudah beranak, tetap tidak panggil ini awak dengan panggilan yang besar. Tetangga 70 tahun umur sampai sekarang manggil istrinya suami istri yang-yangan, jiji anak muda. Tahu umurnya tiap pagi ada panggil nenek yang ambilkan kopiku yang ini mau muntah benar. Iya yang kata nenek, datang aku ke rumah Tuhan barisannya aku. Kenapa bisa ada umur 70 manggil yang? Aku jujur sama kau saya, aku manggil dia yang itu bukan karena saya, aku kumpul nama dia. Marah Ustaz ketika dia itu ya, aku bilang sama dia, jangan kau cinta-cintakan sama aku, karena aku tidak cinta-cintakan sama aku. Maksudmu apa? Kalau kau cinta sama aku, jangan kau letakkan cintamu di hati, cintamu sama aku di hati, jangan. Karena aku mencintai kau, aku letakkan cintamu sama kau di hati. Jadi di mana kau letakkan Pak? Kau letakkan di kulit hati, itu pun kulit hati yang paling luar. Kenapa nggak diletakkan di hati? Di hati kita cukup hanya ada Allah dan Rasulullah. Letakkan perkara dunia ini di kulit hati kita, karena semua titipan. Kalau dunia kita letakkan di hati kita, nanti ketika titipan itu diambil Allah, kita tidak akan pernah ikhlas dalam menerima takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyambung ya. Maka tolong ada harta kita sedekah dengan harta kita. Jangan takut miskin gara-gara sedekah. Insya Allah akan mengambil rezeki dari sedekah yang kita berikan. 2, Ustaz tidak ada hartaku. Bagaimana cara aku sedekah? Man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwati. Ada hartamu, silakan sedekah dengan. Tidak ada hartamu, kau punya kekuatan, silakan sedekah dengan kekuatanmu. Bantu yang lemah, jangan mentang-mentang awak kuat, tapi awak menindas yang lemah, Bapak Ibu. Ini tak boleh. Awak nampak kurang becak, nyorong dia becaknya, habis minyak keretanya, habis minyak sepeda motornya, bantu sorong. Tapi sorong tetap di jalan, jangan kau sorong ke sungai, meninggal Pak. Karena kau sorong ke awak ke sungai, jangan tak boleh. Awak tengok nenek-nenek itu orang susah menyeberang, stop motor itu seberangkan nenek. Kekuatan. Walaupun kadang orang yang kita tolong itu tidak berterima kasih Pak, biar aja. Yang menilai ibadah kita kan bukan manusia, tapi Allah. Tolong aja. Dan saya berapa seminggu yang lewat, tak maaf, saya baru tolong nenek-nenek dia berat. Itu sudah aku tolong, bukan terima kasih maki-makinya. Enggak ada otak ya saya nenek. Apa ini? Nenek aku seberangkan bukan terima kasih, maki-makian. Apa yang maksudnya? Aku baru menyeberang ke sana. Sampai aku ke sana, aku balik ke jalan. Malah cara balik itu urusan kamu. Maka ada kekuatan kita tolong orang yang lemah. Jangan semakin kita sedekah dengan kekuatan. Ustaz, gak ada kekuatan, bagaimana cara aku sedekah? Maka lahu ilmun, ada ilmu, falyatasaddaq bihi. Sedekah dengan ilmu yang Allah berikan kepadamu. Berikan kebermanfaatan. Balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walau hanya satu ayat. Tidak harus ustaz, tidak harus dai, tidak harus kiai, tidak harus mu'allimah, tidak harus ustaz-ustazah dalam menyampaikan kebaikan. Karena kita semua ini kullu da'wah, setiap kita ini adalah da'wah Bapak Ibu. Jadi kalau kita tahu tentang kebaikan, sampaikan kebaikan ini. Mau diterima atau tidak, Allah yang menilai, bukan manusia. Jelas? Jadi dakwah itu bukan tugas kami saja, tapi tugas kita semua. Dari lahir kita ini adalah da'i kata Rasulullah. Kullu syai'in da', setiap kita ini adalah para da'i. Jadi bupati itu sampingan, tugas utama adalah da'i bupati. Jadi sekda itu sampingan, tugas utama adalah da'i.
Tugas sampinganmu itu dan Pak, tugas utamamu tetap lakukan. Artinya apa? Dengan profesimu tetap sampaikan kebaikan. Kenapa? Kebaikan itu tidak memandang status dari siapa yang menyampaikan, tapi selalu kita tahu itu kebaikan, sampaikan, dan kalau itu manfaat, insya Allah akan menjadi amal jariah buat kita. Amin. Dua, Ramadan bulan sedekah. Satu, Ramadan bulan kasih sayang Allah. Jangan sia-siakan kedatangan Ramadan. Bakar segala bentuk kemaksiatan yang sudah kita perbuat, bakar semua dan kebaikan di bulan Ramadan untuk menutupi keburukan yang sudah sebulan lalu kita lakukan. Yang kedua, Ramadan bulan sedekah, perbanyak sedekah di bulan ini. Yakni dengan apa? Dengan harta, gak ada harta dengan kekuatan, gak ada kekuatan dengan ilmu. Ilmu gak ada, kalian boleh khairan aw yasmut. Gak bisa ngomong yang bagus, minimal kita diam, karena diam kita sudah membantu. Yang terakhir, Ramadan syahrul Quran. Ramadan bulannya Al-Quran. Maka Al-Quran itu menjadi petunjuk dan pedoman dalam hidup kita. Kita cengkram dengan buah pedoman hidup itu, insya Allah kita tidak akan sesat. Taraktu fikum amrayn lan tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnata rasuli. Nanti kutinggalkan dua perkara, kalian tidak akan sesat sesudah aku wafat, kata Nabi. Apa dia? Kitabullah wa sunnata rasuli, kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Maka pegang teguh Al-Quran, lazimkan lisan kita, basahkan bibir kita, basahkan mulut kita selama Ramadan ini dengan membaca Al-Quran. Tidak harus satu hari satu juz, biar satu hari satu ayat, itu lebih baik daripada satu hari satu juz, tapi stok satu bulan. Lebih bagus satu hari satu ayat. Gak apa-apa, tapi lebih daripada satu hari satu juz, tapi stok berbulan-bulan. Karena kan baca Quran itu hitungannya tak per ayat, tapi per huruf betul. Bismillahirrahmanirrahim. 19 huruf kali 10, 190 Pak. Biar benar 200. Bismillahirrahmanirrahim. Nun 200. Gampang ya ada 200. Ya benar. Kita nggak butuh per hurufnya, dihitung satu. Wudhu tak wudhu, tetap Allah kasih fadilah kebaikan. Inilah hebatnya Al-Quran. Jangan hanya membaca, yang mendengar pun Allah berikan pahala yang besar. Artinya apa? Quran hadir sebagai pedoman. Quran hadir sebagai wadah yang akan memberikan kita kebaikan, bukan kesesatan Bapak Ibu. Maka dekatkan, rasakan lisan kita dulu. Ustaz, apa Ustaz? Aku belum bisa baca Quran Ustaz, terus aku masih alim-alim Ustaz. Belum hijaiyah, alif-alif. Gimana Ustaz? Boleh Ustaz? Boleh. Boleh Pak. Baca itu. Huruf hijaiyah. Karena kan masih alif-alif kan? Pakai speaker yang besar. Arahkan ke rumah tetangga. Dengan speaker buat karung-karung aja Pak. Ngaji. Arahkan ke tempat tetangga. Ngaji Pak. Walaupun cuma alif-alif Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Tetangga juga maafin juga rupanya seorang kawan dia. Berhenti tetangga punya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa berpahala-pahala. Apa manfaatnya? 30 hari kita puasa, 29 hari kita puasa. Mas Allah belum dijadikan. Malam takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Sadaqallahu azim. Habis lebaran lanjut lagi. Dedate anu datena kami mati depankum anakku. Badate banu datena kami mati depankum anakku.
Dati kami dati na, tapi mati depan tu, sana tu, dan semua masih ada dia aja. Balas, dati mata dati tak, dia mati depan tu, mata di depan. Orang suka kali ngurusin orang lain. Kali tidak ada yang sia-sia selagi kita baca Al-Quran, insyaallah akan mendatangkan fadilah dan kebaikan buat diri kita. Mudah-mudahan sampaikan ini menjadi nasihat dan amal yang bisa kita lakukan. Amin. Satu, rajin-rajin kita datang majelis ilmu karena di dalamnya banyak pahala. Dulu kita atau menggugurkan dosa-dosa kecil kita. Yang kedua, dulu kita dihitung seperti sholat sunat 1000 rakaat. Nah, yang kedua saya mau sampaikan, Ramadan bulan kasih sayang Allah. Jangan sia-siakan kedatangan Ramadan dengan amal kebaikan. Karena amal kebaikan itu yang akan membersihkan segala bentuk kejahatan yang sudah kita lakukan di 11 bulan sebelum Ramadan. Yang ketiga, Ramadan bulan sedekah. Dengan sedekah insya Allah mampu membersihkan harta kita. Dengan harta kita tolong agama Allah. Tidak ada harta dengan kekuatan, tidak ada kekuatan dengan ilmu kita. Tidak ada cukup diam karena diam kita sudah membantu. Yang keempat, Ramadan syahrul Quran. Dengan kita senantiasa mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran, fadilah kebaikan akan datang. Syafaat Quran pun nanti akan kita rasakan. Amin. Amin. Ya, itu aja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang ditinggalkan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan semua tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir malam ini adalah orang-orang yang mendapatkan ijazah takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Saya yang mungkin besok malam ini kembali ke Pekanbaru, karena besok mungkin saya di Polda Riau, tolong doakan perjalanan kami selamat-selamat. Dari Riau mungkin saya nanti besok malamnya ke masih di Riau, baru ke Kampar. Tanggal 2 saya balik ke Sumatera Utara bersama dengan mantan wakil gubernur Sumatera Utara. Baru saya tembak lagi ke Pekanbaru, dari Pekanbaru saya langsung ke Sumatera Selatan. Dari Sumatera Selatan saya tak balik ke Medan, karena saya langsung terbang ke luar negeri. 3 hari aku di Malaysia, 2 hari di Singapura, 1 hari di Brunei. Itu pun kalau ada yang mengundang. Terima kasih, mohon maaf bila kurang masalah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hadiyatan ilahu نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا على هذه النية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ربنا تقبل جميع حسناتنا واغفر جميع سيئاتنا واهدنا الصراط المستقيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، خصوصا على هذه الجماعة. اللهم اجعلنا هذا جمعنا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعلنا هذا جمعنا مشكورا وتفرقنا من بعده تفرقا منشورا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المسلمين
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا يا الله بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Bapak-bapak dan para jemaah